Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Firmansyah di channel saya Freddy Firmans Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi manajerial bagian yang kedua. Disimak ya penjelasan saya, semoga nantinya bisa bermanfaat dan kita semua bisa lolos pada ujian seleksi P3K tahun 2021. Bagi yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan pada video-video pembahasan saya selanjutnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut saja pada pembahasan soal. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju pembahasan soal yang pertama. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai ya. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. B. Perilaku manusia untuk berproduksi. C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. D. Perilaku manusia dalam masyarakat. Atau E. Perilaku manusia dengan lingkungan. Silakan teman-teman dijawab dulu dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, perilaku manusia dalam berorganisasi. Di situ kata kuncinya adalah psikologi keorganisasian. Jelas yang C, kita cek dulu. Iya, benar teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan saja pada soal nomor 2. Anda melihat cara kerja, bukan melibat ini ya. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan, ya ini Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan, A. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Atau yang E. Melaporkan kepada atasan. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali jawabannya yang C teman-teman. Jadi menawarkan metode yang baru ya, metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Kita cek dulu teman-teman. Iya, benar. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda ya. Cenderung ke jawaban ini karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan. C. Pentingnya pendapat atasan. D. Yang mau bergabung. Atau E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya, yang memiliki latar belakang yang berbeda ya. Jadi cenderung ke jawaban ini karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Kita cek dulu. Ya, benar teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum, B. Jauh ke depan, C. Biasa saja, D. Besar, atau E. Usang. Silakan dipilih dulu teman-teman.
Iya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah B, jauh ke depan. Kita cek bersama-sama. Iya, benar ya. Lanjut soal nomor 5. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja. Atau yang E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Silakan dipilih dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Jadi mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Kita cek dulu. Iya, benar teman-teman. Baiklah, lanjut saja ke soal nomor 6. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Atau yang E, konseptual melebihi top management. Silahkan dipilih dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Kita cek dulu. Iya, betul teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Atau D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Atau yang E, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Silakan dijawab dalam hati teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Jadi ditanyakan dulu apa permasalahannya ya. Kita cek. Iya, betul teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Atau yang E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Kita cek teman-teman. Iya, benar ya. Oke, lanjut saja ke soal nomor 9 ya. Menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi. B.
PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Atau yang E, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Silakan dijawab dulu dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya. Jadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Oke, kita cek bersama-sama. Iya, betul teman-teman. Oke, lanjut saja pada soal nomor 10. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah: A. Positioning, targeting, segmentasi. Atau B. Segmentasi, targeting, positioning. Atau yang C. Targeting, segmentasi, positioning. Atau yang D. Segmentasi, positioning, targeting. Atau yang E. Targeting, positioning, segmentasi. Silakan dipilih dulu dalam hati teman-teman, yang mana jawabannya. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya. Targeting, segmentasi, dan positioning ya. Jadi target dulu. Oke, kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan saja pada soal nomor 11. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Atau yang E, mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Silakan dijawab dulu dalam hati teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan ya. Ini yang lebih efektif ya teman-teman, karena jika petugasnya jelas ini ya, tahu letak posisi buku ada di mana. Kita cek bersama-sama jawabannya. Iya, betul teman-teman. Baiklah, lanjut ke soal nomor 12. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah: A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. D. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Atau E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Silakan dijawab dulu dalam hati teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Kita cek bersama-sama. Iya, betul teman-teman. Lanjut ke soal nomor 13. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja, karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Atau yang E. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja, karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku.
Silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kita cek bersama-sama teman-teman. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja ke soal nomor 14. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda sesuai situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Atau E. Menyantuninya. Silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang C ya, membelikan makanan. Kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 15. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Berani mencoba dengan segala resiko. Atau D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Dan yang E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Silakan dipilih dulu teman-teman dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang D ya, tidak putus asa menghadapi kegagalan. Kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 16. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan. B. Memberikan sanksi. C. Memberikan contoh. D. Menjadi panutan. Atau E. Memimpin dengan keras. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, memberikan contoh. Kita cek. Ya, benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 17. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. Atau D. Lapor ke dosen dan minta arahan. Atau yang E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Silakan dipilih teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 18. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. Atau C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. Atau yang E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Silakan dipilih dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Kita cek bersama-sama. Ya, benar. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. Atau yang E. Masalah manusia dan keinginannya. Silakan dipilih dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang D ya, masalah manusia dan perilakunya. Kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Lanjut soal nomor 20.
Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. Atau yang E. Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Silakan dipilih dulu teman-teman jawabannya. Jawabannya yang C ya teman-teman. Jadi memberitahukannya saat rapat. Kita cek. Iya benar teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja yang kamu lakukan adalah A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. Dan E. Membiarkannya. Silakan dipilih dulu teman-teman. Yang betul sekali teman-teman. Jawabannya yang A ya. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Jadi pekerjaan kita harus selesai dulu ya teman-teman. Kita cek. Ya benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan ya. Kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Atau D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Atau yang E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Silakan dipilih dulu teman-teman yang mana jawabannya. Iya betul teman-teman, jawabannya yang A ya. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan dan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan ya. Jadi kita selalu menjaga kerahasiaannya. Kita cek dulu teman-teman. Iya benar teman-teman. Lanjut soal nomor 23. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda. A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, silakan dipilih dulu teman-teman. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kita cek. Ya benar teman-teman. Oke lanjut ke soal nomor 24. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda. A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang tahu harus mengenal promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. Atau E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Silahkan dipilih dulu teman-teman. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang A ya. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Kita cek. Iya benar teman-teman. Oke langsung saja ke soal nomor 25.
Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan ortu. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya, ikut atasan dinas keluar kota. Kita cek dulu teman-teman. Iya, benar teman-teman. Lanjut soal nomor 26. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas ya, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. Atau E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Kita cek bersama-sama. Ya, betul teman-teman. Lanjut ke soal nomor 27. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu A. Promotion, person, place, dan product. B. Person, price, product, promotion. C. Power, place, person, promotion. Atau D. Product, power, place, price. Atau yang E. Product, price, promotion, place. Silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya? Iya, betul teman-teman. Jawabannya yang E ya. Jadi produk dulu, price, promotion, dan place. Kita cek. Ya, benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 28. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? A. Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. B. Cek, kemudian panggil bengkel. C. Tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. C. Coba benerin mobil sendiri, kalau gak bisa baru panggil bengkel. E. Tinggalkan mobil dan balik ke kantor, minta instruksi atasan. Silahkan dipilih dulu teman-teman. Nah, ini soalnya banyak kata yang tidak baku ya. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya C ya. Tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Kita cek bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Oke, menuju ke soal nomor 29. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Atau yang E ya, menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul teman-teman, jawabannya yang B ya, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Kita cek bersama-sama. Iya, benar ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 30. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain ya. Apa yang Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota.
D. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. Atau E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Silakan dicek dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Ya, betul teman-teman, jawabannya yang E ya, melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Kita cek dulu teman-teman. Iya, benar ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 31. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Atau D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Atau yang E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul teman-teman, jawabannya yang D ya, mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Kita cek. Ya, benar teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengumpulkan keputusan karena tugas tersebut telah diberikan pada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Atau yang E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan pada saya. Kita cek. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja ke soal nomor 33. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan perhatikan hal-hal berikut, kecuali, ingat kecuali ya teman-teman. A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. Atau E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati. Iya, betul teman-teman, jawabannya yang A ya, diskon dan keuntungan. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Kita cek dulu ya, belum dicek teman-teman, betul atau salah ya, kita cek aja dulu. Iya, benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 34. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja ya. Atau yang E. Menginformasikan kepada atasan saja. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya, membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Kita cek bersama-sama. Ya, benar teman-teman. Lanjut soal nomor 35. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Atau C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan tepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Atau yang E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Silakan dijawab dulu teman-teman.
Iya betul teman-teman, jawabannya yang A ya, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Oke, kita cek. Iya benar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 36. Tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Atau yang E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya betul teman-teman, jawabannya yang C ya, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Kita cek teman-teman. Iya betul. Lanjut soal nomor 37. Menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berpikir mencoba usaha lain, D. Menunda ketika melihat resikonya, D. Bertahan pada cara yang tidak praktis, atau E. Mundur begitu melihat resikonya. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Iya betul teman-teman, jawabannya yang E ya, mundur begitu melihat resikonya. Kita cek bersama-sama. Ya benar teman-teman. Oke, langsung saja ke soal nomor 38. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk tujuan dan fungsi manajemen controlling ditunjukkan nomor A 1, 2, 6, B 1, 2, 3, C 2, 3, 4, D 1, 2, 4, atau yang E 4, 5, 6. Silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya? Iya betul teman-teman, jawabannya yang A ya, 1, 2, 6. Kita cek bersama-sama. Oke betul ya. Langsung saja ke soal nomor 39. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Atau yang E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Silakan dipilih dulu teman-teman. Ya betul teman-teman, jawabannya yang D ya, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, kita cek dulu. Ya benar teman-teman. Lanjut soal ke-40, soal penutupan. Ya. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik, kecuali ya, ingat teman-teman, kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatis, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, atau E. Mengayomi. Silakan dipilih dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang belum like ya dan subscribe, tolong lonceng ini ya, notifikasinya diaktifkan juga supaya tidak ketinggalan pada video pembahasan saya selanjutnya. Oke teman-teman, sudah ketemu jawabannya yang mana? Saya rasa gampang banget ya soal nomor 40 ini.
Iya betul teman-teman, menggebu-gebu, kecuali ya tadi A jawabannya menggebu-gebu. Oke, kita cek saja jawabannya. Ya benar teman-teman. Sudah soal ke 1 sampai 40 sudah kita selesaikan teman-teman. Kita tinggal lihat hasilnya. Ya, soalnya betul semua teman-teman ya. Ini your score 100% ya. Jadi mendapatkan 400 poin. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya bahas tentang fokus kita pada kompetensi manajerial bagian yang kedua. Ditunggu untuk kelanjutannya ya. Setelah ini saya akan membahas kompetensi manajerial bagian yang ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam pejuang P3K.